الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang berbahagia, marilah kita lanjutkan pembahasan kita tentang 14 episode perjalanan kehidupan manusia. Untuk saat ini kita sampai pada episode yang ke-6, yaitu hari berbangkit, yaitu tentang bangkitnya manusia dari alam kubur menuju ke padang mahsyar. Kalau pertemuan yang lalu kita membahas tentang kepastian bahwa hari berbangkit itu memang pasti datang, yang saat ini tentang bagaimana cara Allah membangkitkannya. Dalam hal ini Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 260 yang diuraikan oleh ahli tafsir Ibnu Katsir. Ya, Allah menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa id qala Ibrahimu Rabbi arini. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada Allah, Rabbi arini, ya Allah, perlihatkanlah kepada kami, ya, perlihatlah kepada kami, kaifa tuhyil mauta, bagaimana engkau akan membangkitkan manusia yang tulang dan tubuhnya sudah menyatu dengan tanah, tinggal tulang ekornya, kok bisa bangkit, bangun, berdiri, berjalan, berlari menuju pada panggilan Allah di pada masa bagaimana? Sahabatku, memang semua manusia setelah mati itu memang semula itu tubuhnya bengkak, kemudian membusuk, ya, kemudian tentu bau, kemudian dagingnya lepas dari tulang. Umur 1 tahun tulangnya sudah mulai mengeropos, ya, kemudian kembalinya tulang kepada tanah, menyatu dengan tanah karena dimakan oleh cacing tanah. Itu membutuhkan waktu sekitar 8-12 tahun, kecuali jasmani hamba-hamba Allah yang sangat istimewa, yaitu jasadnya para nabi, jasadnya para syuhada, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, jasadnya orang-orang yang menjadi sahabat Al-Quran, yang semangat dengan penuh kesadaran mempelajari Al-Quran, ya, mushaf Al-Quran dikaji, ya, teksnya, lafadznya, artinya difahami, diyakini, ditanyakan, diamalkan, didakwahkan, sehingga dia menjadi sahabat Al-Quran. Ya, maka golongan-golongan ini dijamin, ya, cacing tanah diharamkan memakan jasadnya. Tapi secara umum akan beribadah tanah kecuali tulang ekornya. Nah, terkait dengan ini, maka kemudian Allah bertanya kepada Ibrahim, qala awalam tu'min, apa kamu belum yakin bahwa kami Allah pasti akan membangkitkan kamu? Maka Ibrahim menjawab, qala bala, sungguh kami mengimani, kami yakin, ya, akan tapi walaki lihat ma'inna qalbi, akan tapi agar hati kami makin mantap, ainul yakin, ya. Nabi Ibrahim tetap memohon kepada Allah agar Allah menunjukkan kaifiat, tata cara bangkitnya makhluk ketika dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui malaikat Israfil. Kemudian Allah menjelaskan, ya, qala fakhud arba'atan minat toir, ya, ambillah 4 ekor burung.
ya, 4 ekor burung, fasurhunna ilaika, lalu sembelihlah, potong-potonglah sampai menjadi banyak bagian, diuraikan. Kepalanya dipisah, lehernya, tubuhnya, sayapnya, bulunya, kakinya, seluruhnya dipotong-potong menjadi lembut. Tentang arba'atun minat thair, 4 ekor burung itu, Ibnu Abbas mengatakan yang dimaksud arba'atun minat thair yaitu yang pertama adalah burung gedasi, yang kedua burung merpati, yang ketiga burung merak, yang keempat adalah ayam jago. Tapi Ikrimah berpendapat bahwa yang dimaksud arba'atun minat thair itu adalah ayam atau burung gagak. Burung gagak, burung merpati, burung merak, dan ayam jago. Ini tentang perbedaan pendapat tentang yang dimaksud arba'atun minat thair tadi. Nah kemudian fasuhunna ilaika, sembelihlah olehmu dan potong-potong jadi banyak bagian. Tsumma ja'al ala kulli jabalin ya minhunna juz'a. Dan potong-potongan daging tadi, binatang 4 ekor burung tadi, supaya diletakkan di atas bukit atau gunung, ala jabalin. Ya, usus 4 burung itu dijadikan satu, dicampur. Ya, kemudian juga ekornya dicampur, ususnya dicampur, kakinya dicampur dan sebagainya. Setelah masing-masing potongan ya burung tadi di atas puncak bukit, dalam hal ini Ibnu Katsir menerangkan ada pada 4 bukit atau 4 gunung. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman memerintahkan summa udhunna ya wa adiyanaka sa'yan, ya summa uhunna yatinaka sa'yan. Jadi dalam surat Al-Baqarah 260 itu dijelaskan bahwa kemudian panggillah potongan-potongan 4 ekor burung tadi yang ada di puncak gunung tadi, panggillah. Nah, ternyata dari penjelasan dari Ibnu Abbas tadi, 4 kepala 4 burung tadi dipegang oleh Nabi Ibrahim AS. Sedangkan selain kepala diletakkan di atas bukit. Udah diterangkan, ternyata subhanallah, semua organ tubuh yang sudah dipotong lembut diletakkan di 4 bukit tadi ternyata udah bisa terbang dengan cepat menuju pada panggilan Ibrahim. Ya, potongan-potongan tadi berterbangan bisa datang menuju pada panggilan, itu panggilan Nabi Ibrahim. Subhanallah, luar biasa. Ternyata masing-masing potongan burung tadi hanya mau menempel, menyatu dengan kepalanya yang sesuai. Artinya sayap burung merak tidak akan mau menempel pada ya kepalanya burung merpati, dan begitu pula seterusnya. Hanya menempel pada kepala yang sesuai. Luar biasa bagaimana Allah mengatur, memberikan gambaran bagaimana tentang kembalinya, bangkitnya manusia dari alam kubur menuju ke padang mahsyar. Begitu pula ketika manusia besok setelah terjadinya sudah meninggal, masuk alam kubur, kemudian kiamat, kemudian ada berbangkit, ya jenazahnya kan ada di kuburannya masing-masing di benua Amerika, Afrika, Australia, Asia, gitu ya, Eropa. Masing-masing benua itu kan ada penduduknya, ada jasadnya, ada kerangka manusia. Tapi dengan kekuasaan Allah, dengan 1 kali panggilan, semua manusia bisa keluar dari kuburannya masing-masing, keluar dari alam kuburnya masing-masing menuju pada panggilan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Hal yang harus kita tindak lanjuti adalah satu keyakinan, ya, iman tentang hari akhir, bahwa Allah betul-betul akan memberikan balasan dari amal-amal kita.
Tidak ada satupun ucapan atau perbuatan yang tidak akan dibalas. Maka orang beriman yang beriman kepada hari akhir, meyakini hari berbangkit itu ada, dia sibuk mempersiapkan bekalnya, sungguh-sungguh serius mempelajari Al-Quran dan Sunnah, mengamat dalam kehidupan pribadi, keluarga, bangsa dan negara, sehingga menjadi orang mukmin, humul mukminun haqqo, orang-orang mukmin yang benar imannya. Ya, tidak akan menyanyiakan waktu, menyanyiakan harta yang digunakan pada segala sesuatu yang tidak mendatangkan pahala. Sungguh bodoh jika orang menghabiskan usianya hanya untuk berbuat dosa. Mudah-mudahan Allah membimbing kita pada jalan yang lurus. Allah membangkitkan kita dengan penuh kasih sayang, karena kita mati dalam keadaan husnul khotimah, membawa bekal yang cukup, yaitu bekal takwa yang diwujudkan dengan iman yang kuat, amal-amal soleh yang akurat sesuai dengan contoh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.